Oke, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mempelajari firman Tuhan dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami yang rindu untuk belajar firman-Mu pada saat ini. Kuasa surga Allah Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk ringkasan pada saat ini adalah mempraktekkan kesetiaan tertinggi kepada Kristus. Dan firman Tuhan terdapat di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saudara-saudara, yang terjadi pada saat ini, isu-isu sosial yang terjadi adalah seperti rasisme, perhambaan, pelecehan, ataupun kesenjangan sosial, ekonomi, dan lainnya. Kekerasan orang tua kepada anak ataupun dari Tuhan kepada hambanya terjadi pada saat ini. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus memberikan nasihat yang baik kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Mari kita lihat Efesus 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Paulus melanjutkan tema persatuan yang dibawa Allah kepada umat manusia dan jemaat melalui Kristus Yesus. Nah, ini adalah merupakan hubungan antar generasi, antara orang tua, demikian juga kepada anak-anak. Efesus 6 ayat 1, Paulus memberitahu anak-anak bahwa mereka harus menaati orang tua mereka di dalam Tuhan. Itu adalah perintah Allah, dan di dalam mentaati perintah ini ada janji. Kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat 2, ada janji, yaitu berkat, umur panjang, dan kemakmuran yang asalnya dari Tuhan. Efesus 6 ayat 3. Nah, Paulus memanggil para juga orang tua untuk tidak membangkitkan amarah kepada anak-anak. Efesus pasal 6 ayat 4. Orang tua harus mengasihi anak sebagaimana kasihnya kepada Kristus. Anak-anak harus taat kepada orang tua, harus menuruti perintah orang tua sebagaimana mereka taat dan mengasihi akan Kristus. Anak-anak harus dididik menuju hubungan mereka yang dewasa dengan Tuhan. Anak-anak harus terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, karena pekerjaan tersebut harus menjadi sarana pendidikan dari orang tua kepada anak, bukan eksploitasi ataupun juga perhambaan kepada anak-anak, bukan. Nah, ini perlu ditaati. Kemudian kalau kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9, di situ Paulus memanggil para hamba-hamba Kristen untuk menaati tuan-tuan duniawi mereka, untuk hormat kepada mereka, ya, hormat dengan rasa takut, dengan ketulusan hati, sama seperti mereka taat kepada Kristus. Paulus mau menekankan keaslian pertobatan para hamba dan juga para tuan. Jika Anda katanya sebagai seorang hamba, Paulus coba ajarkan dan ingatkan, jadilah hamba seperti Yusuf. Yusuf yang di Mesir, Yusuf yang taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Yusuf di Mesir bekerja untuk tuannya, untuk memakmurkan rumahnya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan katanya kepada Kristus. Perilaku demikian bukanlah sanjungan atau pujian. Nah, perilaku ini juga adalah merupakan perilaku umat Kristen yang sungguh-sungguh, yang tekun, sempurna kepada pekerjaan dan juga kepada kehidupan. Kalau kita baca ayat seterusnya, Efesus 6 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, maka Paulus memberikan juga peringatan kepada para majikan dan tuan, yaitu harus melakukan hal yang sama untuk hamba mereka. Jadilah tuan seperti Yesus. Tuan duniawi yang mengasihi hamba-hambanya, karena hamba-hambanya juga adalah merupakan warga negara Tuhan. Dan tidak ada perbedaan antara tuan dan hamba. Sama-sama kita ini adalah ciptaan, sehingga hubungan sosial, hubungan ekonomi akan terjalin dengan baik antara tuan dan hamba. Tuhan yang memperlakukan pekerja mereka seperti Yesus mengasihi akan umat-umatnya. Sehingga, saudara, kalau katanya mempraktikkan semuanya ini, baik orang tua mengasihi anak taat kepada orang tua di dalam Kristus, Tuhan mengasihi hambanya, hamba menaati akan tuannya, sebagaimana mereka semuanya taat kepada Kristus, maka tidak akan terjadi kesenjangan, tidak akan terjadi pelecehan, tidak akan terjadi kekerasan, kesenjangan sosial, dan yang lainnya di dalam hubungan bermasyarakat. Hubungan antar generasi, antara orang tua dengan anak, demikian juga hubungan antara kelompok sosial, antara tuan dengan hambanya. Nah, Tuhan memberkati kita semua untuk lebih taat kepada Kristus, maka kita akan mengasihi sesama.
Shalom, sampai jumpa kembali.